Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13B yang beranggotakan Meisya Widianti, Salma Yumna Kartika, dan Winda Dwi Nevriana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang anion karbonat dengan rumus senyawa CO3 2-. Selanjutnya yaitu pengertian dari anion. Anion merupakan ion yang bermuatan negatif. Ion ini terjadi karena atom netral yang menerima elektron lebih banyak daripada proton, sehingga membuat muatan dari ion tersebut menjadi muatan negatif. Contoh dari anion yaitu Cl-, Br-, I-, SO4 2-, CO3 2-. Sebelum mengetahui tentang analisis kualitatif anion, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang analisis kualitatif kimia. Analisis kualitatif kimia adalah kimia analisa yang hanya membahas tentang identifikasi ada atau tidak adanya unsur atau zat dalam suatu bahan. Sedangkan anion adalah ion atau gugus yang memiliki muatan negatif. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis kualitatif anion merupakan suatu analisis untuk menentukan komponen senyawa negatif yang terdapat dalam suatu sampel. Cara menganalisis anion. Cara menganalisis anion ada 3 cara. Yang pertama, dengan cara organoleptik dengan mengamati bentuk dan warna sampel serta sifat keasamannya. Dan yang kedua ada uji kelarutan. Uji kelarutan dilakukan untuk mengidentifikasi anion berdasarkan tingkat kelarutannya dalam pelarut tertentu. Yang ketiga, uji identifikasi spesifik untuk menentukan keberadaan atau jenis anion dalam sampel. Menganalisis anion melibatkan serangkaian langkah yang mencangkup identifikasi, pemisahan, dan penentuan konsentrasi anion dalam sampel. Penjelasan tentang cara menganalisis anion. Yang pertama, pengujian organoleptik dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara mengamati bentuk dan warna sampel yang akan diuji. Yang kedua dengan menganalisis sifat keasaman pada sampel agar dapat menentukan pH sampel. Lakukan dengan kertas lakmus. Yang kedua, berdasarkan kelarutan. Jenis-jenis anion dibagi menjadi 3, yaitu sulfat, klorida, dan nitrat. Dan yang ketiga, prosedur uji identifikasi spesifik seringkali melibatkan reaksi kimia yang khas atau perubahan fisik tertentu yang dapat membantu mengidentifikasi zat yang diuji. Berikutnya yaitu penggolongan anion berdasarkan reaksinya menurut buku Vogel 1985 pada halaman 316. Golongan yang pertama yaitu golongan A akan menguap bila bereaksi dengan asam. Golongan A memiliki 2 subkelas. Yang pertama yaitu golongan anion yang menghasilkan gas bila bereaksi dengan HCl encer dan H2SO4 encer. Contohnya yaitu karbonat, sulfit, dan nitrit. Pada subkelas yang kedua, yaitu golongan anion yang menghasilkan gas bila bereaksi dengan H2SO4 pekat. Contohnya yaitu fluorida, klorida, bromida, iodida, dan nitrat. Selanjutnya, golongan yang kedua yaitu golongan B. Golongan ini bereaksi di dalam larutan. Mempunyai 2 subkelas. Yang pertama yaitu reaksi pengendapan, contohnya sulfat, fosfat, dan hipofosfit. Subkelas yang kedua yaitu reaksi oksidasi dan reduksi. Contohnya adalah manganat, kromat, dan dikromat. Berikutnya ada karakteristik dari karbonat berdasarkan sifat fisika, yaitu zat padat kristal putih, massa molarnya adalah 105,99 gram per mol, tidak berbau, tidak berasa, dan sangat larut dalam air. Titik didih Na2CO3 adalah 1600 derajat Celcius dan terurai pada 851 derajat Celcius. Bersifat basah karena dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru,
Massa jenis natrium karbonat adalah 2,54 gram per cm kubik dan salah satu dari sedikit logam karbonat yang larut dalam air serta bentuknya yang jarang ditemukan. Selanjutnya ada karakteristik karbonat berdasarkan sifat kimia, yaitu yang pertama, pengaruh panas. Tidak ada pengaruh panas pada natrium karbonat karena dia meleleh pada suhu 852 derajat Celcius tanpa hancur. Yang kedua, pengaruh hidrolisis. Selama hidrolisis, ion OH- dilepaskan ke dalam larutan, dan ion akan membuat larutannya sedikit menjadi basah. Yang ketiga, pengaruh karbon dioksida. Natrium karbonat berair menyerap karbon dioksida dan juga menghasilkan natrium hidrogen karbonat. Yang keempat, pengaruh asam nabati. Ketika asam ringan seperti air jeruk nipis bereaksi dengan natrium karbonat, maka akan terbentuk karbon dioksida. Serta ia memiliki sifat deterjen melalui saponifikasi yang membuat lemak dan lemak dapat larut dalam air. Ciri khas CO3 2-. Yang pertama ada struktur kimia. Anion karbonat CO3 2- terdiri dari suatu atom karbon yang terikat secara kovalen dengan 3 atom oksigen membentuk struktur triatomik. Yang kedua, muatan anion karbonat memiliki muatan negatif. Yang ketiga, pengaruh pada pH anion karbonat dapat mempengaruhi pH larutan. Yang keempat, kelarutan karbonat biasanya larut dalam air membentuk larutan yang bersifat basah karena keberadaan anion karbonat. Dan yang terakhir, pembentukan asam karbonat. Anion karbonat CO3 2- dapat bereaksi dengan asam untuk memberikan asam karbonat H2CO3. Untuk senyawa ion karbonat, batas maksimum dalam tubuh yaitu 2,5 gram per hari. Apabila senyawa ion karbonat masuk ke dalam tubuh secara berlebihan, dampak yang terjadi yaitu gangguan ginjal, pembentukan batu ginjal, dan gangguan pencernaan. Sekian presentasi dari kelompok 13B, kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.